Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Camat Kratina atau yang mewakili pada pagi-pagi ini diwakili Bapak Joko Susilo sebagai kasih pembangunan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mendenrejo serta Bapak Ibu perangkat desa yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman dari DP 4 khususnya dari bidang perikanan saya cintai dan saya hormati pula, serta Bapak dan Ibu peserta pelatihan Budik Damber Desa Mendenrejo yang saya hormati, saya bangga dan saya cintai. Pertama dan utama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita masih bisa bertemu, bersilaturahmi, berkumpul di Balai Desa Mendenrejo ini dalam keadaan baik, sehat, tanpa suatu halangan apapun juga. Selawat serta salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya agak serak karena sudah 1 minggu sakit dan karena beban pekerjaan tidak bisa ditinggalkan, jadi muter terus, gelombang barang terus. Selama ini sudah dapat 14 kecamatan sudah, dan sudah periksa di 2 dokter, ternyata belum ada perubahan juga. Mungkin hanya perlu istirahat. Setelah nanti ada penutupan visual Rabu, mungkin baru bisa istirahat karena tanggung jawab tidak bisa ditinggalkan. Perlu saya sampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Dinas yang semula sedianya mau hadir secara pribadi, namun karena beliaunya juga sedang mengikuti audiensi dengan DPR, sehingga mewakilkan kepada kami untuk membuka acara pelatihan Budik Damber ini. Semoga saja amanah yang diberikan kepada saya bisa diemban dengan baik dan bisa selesai tanpa suatu masalah apapun, dan bisa hikmat dan tidak mengurangi tujuan yang kita inginkan. Berawal dari kenaikan harga BBM 2 bulan yang lalu, sehingga pemerintah memohon maaf kepada penjenengan semua karena dengan sangat terpaksa beban yang ditanggung pemerintah itu sangat berat, sampai dengan 500 triliun kalau BBM tidak dinaikkan, sehingga perlu ada upaya-upaya untuk mensikapi atau mengatasi itu, sehingga dengan sangat terpaksa pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, dengan kenaikan harga BBM dikhawatirkan diikuti dengan kenaikan harga produk yang lain. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah memberikan bantuan tunai, Pak, ya, diberikan lewat desa. Kemudian ada bantuan BBM juga diberikan kepada masyarakat pengelola angkutan. Kalau tidak salah 1 harinya 5 liter diberikan juga, Pak. Kemudian dan bantuan-bantuan jenis yang lain. Nah, di dinas kami, dinas pangan, pertanian, peternakan dan perikanan itu memberikan bantuan berupa pelatihan Budik Damber. Kegiatannya hanya berupa ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya disertai dengan pemberian sarana dan prasarana. Tujuannya adalah supaya bisa mensikapi dengan adanya kenaikan harga BBM tadi. Setidaknya nanti 2-3 bulan berikutnya penjenengan tidak perlu lagi untuk berpikir membeli lauk-lauk karena sudah bisa menyediakan sendiri. Bapak dan Ibu, harapannya adalah supaya penjenengan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, karena bagaimanapun juga ini adalah suatu hal yang baru. Atau sudah ada pernah melakukan budidaya dalam ember? Belum, ya. Berarti hal yang baru
kuncinya nanti adalah di narasumber yang menyampaikan kepada panjenengan. Untuk keberhasilan kegiatan ini maka jenengan harus sungguh-sungguh, utamanya adalah terkait dengan pengelolaan air. Nah, menunjang kegiatan ini maka jenengan nanti pulang akan disertai dengan membawa satu ember yang kapasitasnya adalah 80 liter dan diisi sebanyak 60 liter, karena kalau ditambah lagi nanti akan keluar dari pintu, ada kita buatkan lubang keluar air supaya tidak luber. Nah, kalau luber kan nanti ikannya bisa loncat. Nah, itu supaya tidak luber kita buatkan pintu keluar lubang air. Kemudian disertai dengan tanaman sebanyak 10 gelas. Ini tanamannya secara kebetulan yang di saat pertama ini adalah berupa kangkung. Nah, kangkung nanti panjenengan umur 21 hari sudah bisa dipanen. Dipangkas saja, dan kemudian akan tumbuh subur lagi. Kemudian jenengan juga akan dapat bantuan berupa probiotik sebanyak 100 ml untuk campuran air supaya tidak berbau, untuk tambahan bertumbuhnya istilahnya makanan-makanan ikan yang lain selain makanan yang kita berikan atau plankton itu. Terus kemudian jenengan juga akan ditambah dengan lele yang sebanyak 50 ekor. Kenapa 50? Karena jenengan semua adalah pemula, sehingga toleransi kematian yang paling rendah adalah 50 ekor. Sebetulnya kita bisa isi dia sampai dengan 80 ekor, 60 sampai dengan 80 ekor itu ideal bagi yang sudah terampil. Mohon maaf, bukan kalau kita menganggap jenengan tidak terampil, tidak. Pasti nanti akan terampil setelah diberi pengetahuan. Tetapi belum mengerti saja, betul ya? Karena belum mengerti sehingga toleransi yang terendah itu yang kita berikan sebanyak 50 ekor. Nah, di samping itu akan dapat pakan yang usia kecil itu sebanyak 2 on atau 1 kantong pakan. Terus kemudian pakan produksi sebanyak 6 kg. Jadi jenengan tidak perlu lagi memikirkan pakan, karena pakan itu sudah cukup sampai dengan berproduksi sampai panen. Panennya berapa? Kalau ngelolanya pinter 2 bulan sudah bisa panen. Kalau kurang pinter 3 bulan baru panen. Kalau kecendet loh, kan masing-masing orang punya rezeki sendiri-sendiri. Kelihatannya pengelolanya sama. Podo banyune podo, pakannya nggih podo, lelene nggih podo, tapi kok golku kecendet gitu. Nah, berarti rezeki kita berbeda gitu. Tidak perlu khawatir nanti setelah panen. Harapannya silakan, karena ini dibuat kelompok, ada kelompok satu kelompok Bapak. Kalau sudah panen nanti kita bantu mencari lelenya, tapi beli. Bantu mencari saja, mencarikan bibitnya saja. Oh, bibitnya dari sini tapi oh murah kok, 1 ekor 200 rupiah. Jadi kan beli 50 ekor berarti kan cuma 10.000. 10.000 itu udah papat ya. Nah, udah papat. Silakan diganti. Dan jadi kan Bapak, saya kepinginnya panennya itu setiap minggu. Ya silakan saja, ditambahlah embernya. Minggu pertama tebar 1 ember 50 ekor. Minggu kedua tebar lagi 1 ember 50 ekor. Minggu ketiga tebar lagi 1 ember 50 ekor. Terus punya 10 ember. Wah, itu sudah luar biasa. Setiap hari udah makan lele. Nek bosen makan lele, dijual lelenya. Akhirnya apa? Akhirnya pertama tujuan kita meningkatkan gizi keluarga. Anak, istri, suami semua makan lele. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan keluarga. Yang terakhir sesuai dengan tujuan kepala desa juga mungkin mensejahterakan warga masyarakat. Gitu. Cocok ya? Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Tujuan kita adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak perlu dipikirkan lagi BBM naik, uang ini nggak usah. Yang penting rakyatnya sejahtera dari beberapa program yang sudah pemerintah sampaikan.
termasuk juga ada bantuan BLT yang banyak sekali, BLT, PKH, DTSK, itu banyak sekali, bantuan tunai, non tunai, semua ada. Nah itu pemerintah sudah perhatikan kita semuanya. Nah, namun demikian tetap jenengan harus bersemangat bahwa rezeki itu harus dijemput, rezeki tidak datang sendiri, harus dijemput. Oleh karena itu berikhtiar. Bagi yang salah satu menjemput rezeki ya dengan cara mudik dan balik. Itu Bapak Ibu, harapan kami jangan selesai di sini. Artinya setelah ini dikerjakan berhasil ya harus diisi lagi. Bosan dengan yang kecil mungkin bisa berkembang menjadi yang besar. Kemarin kita juga memberikan bantuan yang besar ya Pak ya, berupa bibit dan pakan ya di kelompok Mas Adi, di kelompok Mas Adi ya. Itu sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya bantuan kolam terpal ini ya, kolam bulan itu. Nah karena warganya banyak sehingga orientasi kita dan dengan teknologi yang lebih baik adalah dengan Budik Damber. Semua masyarakat dapat. Syukur-syukur kalau ini berhasil nanti Pak Lurah dengan dana desanya, oke warga masyarakat semua tak kembangkan, tak tambah embernya. Ini Pak, atau loh, oke katanya. Ini luar biasa. Jadi akan semuanya nanti bisa Budik Damber semuanya. Itu dari saya Bapak dan Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan Budik Damber di Desa Menenrejo, Kecamatan Kradenan resmi saya katakan dibuka. Terima kasih. Bila ada prosedur kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.